Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Pada video kali ini kita akan membahas pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Namun jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Pemanfaatan sumber daya alam memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun haruslah tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian dari lingkungan alam. Karena itu, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan kita akan membahas 4 bidang. Yang pertama adalah kehutanan, yang kedua adalah pertanian, 3 pertambangan, 4 industri, 5 kelautan, dan yang keenam adalah pariwisata. Kita akan mengawalinya dari kehutanan berkelanjutan. Payung hukum atau landasan hukum kehutanan berkelanjutan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu kita harus mengingat anak keturunan kita atau generasi yang akan datang. Pedoman di dalam pengelolaan kehutanan berkelanjutan yang pertama adalah integrasi dalam pembuatan kebijakan terkait bidang ekologi dan ekonomi. Yang kedua adalah penyusunan kebijakan terkait eksploitasi dan pembinaan untuk menekan jumlah produksi dari sumber daya alam biar tidak berkurang secara signifikan, maka harus dikendalikan. Yang ketiga, dilakukan pendekatan multidisiplin, berbagai cara untuk integrasi usaha pengelolaan. Yang keempat, melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan meliputi inventarisasi, perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Dan yang kelima adalah kebijakan yang mengacu pada pertimbangan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua adalah pertanian berkelanjutan. Adalah pengelolaan sumber daya alam untuk produksi pangan atau kegiatan pertanian dan kebutuhan manusia dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungannya. Atau bisa dikatakan pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture adalah metode bercocok tanam yang berfokus pada keberlanjutan ekologi dan ekonomi. Bagaimana bisa muncul pertanian berkelanjutan? Latar belakangnya adalah satu, revolusi industri yang melahirkan teknologi pertanian diawali dengan mesin pintal sehingga melipat gandakan produksi pakaian atau kain, membuat eksploitasi sumber daya alam menjadi tidak terkendali. Yang kedua adalah penggunaan pupuk anorganik seperti urea, kemudian ada TSP, SP36, dan sebagainya. Penggunaan pestisida yang tidak ada henti-hentinya membuat berbagai jenis hama menjadi sangat mutan. Kemudian adalah revolusi hijau. Apakah yang dimaksud dengan revolusi hijau? Perubahan total dan fundamental di bidang pertanian dengan menggunakan teknologi dengan tujuan untuk melipat gandakan hasil pertanian. Inilah revolusi hijau sehingga membuat manusia, orang menjadi lupa tentang lingkungan. Yang diinginkan hanya mengejar produksi pertanian semaksimal mungkin. Sebenarnya konseptornya adalah Norman Borlaug dan karena penemuannya yang luar biasa itu, beliau mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Namun dalam prakteknya yang kemudian dikembangkan di Meksiko tahun 50 pada tanaman gandum dan juga di Filipina pada tanaman padi membuat dampak yang luar biasa. Memang betul dampak positifnya produk pertanian menjadi meningkat tajam karena yang bekerja adalah mesin bukan manusia. Tapi perlu diketahui bahwa dampak negatif jauh lebih mengerikan. Yang pertama, kesuburan tanah bergantung pada pupuk anorganik atau pupuk buatan pabrik. Seperti ini kalian bisa saksikan, jika tanah tidak dipupuk maka menjadi subur dan menjadi tidak subur. Dan kecenderungannya tanpa pupuk anorganik tanah akan menjadi keras. Yang kedua, hama akan semakin kuat karena peristiwa mutan. Karena tubuhnya akan secara alamiah menciptakan kekebalan dari obat yang terus diberikan. Kemudian ekologi menjadi terganggu. Macam-macam pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah pertanian organik
adalah pertanian yang menggunakan bahan alami seperti kompos dan pupuk hijau tanpa menggunakan bahan kimia seperti pupuk, pestisida, dan sebagainya. Inilah bahan-bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertanian berkelanjutan supaya tanahnya tetap subur, hamanya tetap cepat mati dengan takaran yang pas. Yang kedua adalah pertanian permakultur. Apa yang dimaksud dengan pertanian permakultur ini? Adalah pertanian dengan tatanan kehidupan yang lestari, terus-menerus, dan permanen. Sejatinya, pertanian permakultur ini adalah sama dengan pertanian organik, hanya saja bentuk, ukuran, atau desainnya dibuat oleh kita, oleh manusia. Apakah dalam pertanian permakultur yang sudah mulai marak di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar, atau bahkan sekarang sampai ke desa-desa, perlu kalian ketahui dari sebuah keluarga di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian Los Angeles, California, Julius Davis yang sekarang sudah almarhum dan sekarang diteruskan oleh keluarganya, hanya di pekarangan rumah yang luasnya sekitar 400 meter persegi, itu ditanami berbagai jenis sayuran, tentu semuanya adalah organik, mampu menghasilkan tanaman pangan sampai 3,5 ton pangan dalam 1 tahun. Dan ini tentu bisa mencukupi hampir seluruhnya kebutuhan sayuran dan sebagainya setiap harinya. Dan setelah dijual, tentu dengan harga yang berbeda dengan tanaman sayur biasa, akan mendapatkan profit dalam 1 tahun adalah 20.000 US dollar. Atau kurang lebih sekitar 300 juta lebih. Bahkan pengeluarannya tidak lebih dari 1.000 dolar. Begitu hebatnya pertanian permakultur, maka kalian bisa mencobanya di rumah sekarang ataupun kelak di kemudian hari, dan bisa diikuti oleh masyarakat-masyarakat Indonesia yang lain. Yang ketiga adalah rotasi tanaman dan polikultur. Rotasi tanaman atau pergiliran tanaman yang biasa disebut crop rotation adalah strategi menanam tanaman yang bergantian di musim berikutnya. Misalnya pada suatu musim ditanami umbi-umbian, pada musim berikutnya kacang-kacangan, sayuran, buah, dan seterusnya secara berurutan dengan waktu yang berbeda. Misalnya Desember sampai Maret padi, dilanjutkan April sampai Juni bawang merah, dan seterusnya. Namanya rotasi tanaman. Sementara polikultur atau multiple cropping adalah strategi menanam bermacam-macam tanaman pada waktu dan lahan yang sama. Ini contohnya, dalam suatu lahan ada tanaman jagung, ada tanaman kacang, dan lain sebagainya. Yang keempat, agroforestry, dimaknai sebagai kegiatan menanam tanaman pertanian dan pohon atau tanaman keras secara berselang-seling. Ini contohnya dan ini gambarannya. Tujuannya tentu yang pertama untuk menjaga bahwa hutan agar tetap lestari, tetapi lahan tersebut juga bisa menghasilkan produksi pangan. Dan yang kelima adalah pengendalian hama terpadu. Antara lain, penggunaan insek atau reptil atau hewan sebagai musuh alami dari para hama. Seperti memelihara burung hantu, bahkan membuatkan rumah-rumahan di tengah sawah, dan juga ular dibiarkan di sawah tidak harus dibunuh, kecuali membahayakan, karena itu sebagai pemburu atau penangkap pemakan hama tikus. Bisa juga tanaman sebagai penangkap hama, seperti kantong semar atau Venus flytrap yang bisa menangkap serangga. Juga menggunakan drainase dan mulsa. Drainase fungsinya untuk cepat melarutkan atau mengalirkan air. Mulsa melindungi, menjaga kelembaban tanah dan juga melindungi tanah dari hama, baik mulsa buatan mekanik maupun mulsa vegetatif atau dari daun. Manfaat dari pertanian berkelanjutan. 1. Meningkatkan produksi dan menjamin ketahanan pangan agar tetap melimpah. Yang kedua, produksi pangan akan berkualitas tinggi, bahkan dibentuk sesuai dengan seleranya. 3. Mencegah erosi dengan sentra sharing dan juga kerusakan tanah. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dan yang kelima, melestarikan lingkungan alam, sumber daya, dan keragaman hayati. Suatu desa yang bisa menerapkan pertanian berkelanjutan ditata secara rapi, maka secara otomatis alamiah, masyarakat desa yang cerdas akan bisa memanfaatkan sebagai wisata di pedesaan. Yang terakhir adalah pertambangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kegiatan pertambangan berkelanjutan merupakan kegiatan yang diawali dengan eksplorasi,
eksploitasi, pengolahan, dan kegiatan pasca tambang. Secara keseluruhan, kita ulangi, siklus sustainable mining atau pertambangan berkelanjutan, eksplorasi, yang kedua adalah eksploitasi atau penambangan, yang ketiga pengolahan, ya, penambangan hingga pengolahan, dan yang keempat adalah kegiatan pasca tambang yang harus dilakukan reklamasi. Nah, kegiatan pasca tambang apa yang harus dilakukan? Tentu secara urut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum dilakukan penanaman adalah perlu ditata dari lahan bekas pertambangan tersebut. Setelah direklamasi, ditata mulai dari ketinggiannya, alurnya, dan sebagainya. Setelah itu dilanjutkan dengan penanaman cover crop atau tanaman-tanaman tipis seperti rumput dan sebagainya untuk menghindari longsor dari lahan yang baru saja diuruk. Yang ketiga adalah menanam tanaman perintis, tanaman yang nantinya akan tumbuh besar. Dan yang keempat, revegetasi atau kembalinya tanaman tinggi di kawasan tersebut. Tahapan reklamasi tambang menurut Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, revegetasi tanaman, yaitu penanaman kembali tanaman lokal untuk memulihkan lingkungan seperti semula. Yang kedua, sinergi usaha manusia dengan alam, contohnya adalah menanam buah-buahan di lahan bekas tambang. Buah-buahan akan memancing berbagai jenis satwa untuk bisa dimakan, dan secara alamiah, biji dari buah-buahan tersebut akan dijatuhkan di berbagai tempat, dan itu sebagai penyebaran tanaman secara alamiah. Yang ketiga, manfaatkan mikroorganisme karena akan mempercepat pulihnya reklamasi menjadi sangat subur bagi tanaman. 4. Fitoremediasi adalah teknik untuk menghilangkan polusi atau limbah dengan tanaman hijau yang menyerap CO2 atau karbon dioksida. Di antara lain tanaman yang paling kuat di dalam menyerap karbon dioksida adalah tanaman trembesi, yang kalau di Semarang disebut tanaman atau pohon munggur. Dan yang terakhir, bisa dijadikan sebagai tempat wisata, baik itu wahana wisata, taman hutan rakyat, dan sebagainya. Kalian bisa membaca 10 prinsip pengelolaan pertambangan berkelanjutan. 1. Pemeliharaan dan pelaksanaan kegiatan dengan ketatan hukum dan etika bisnis. 2. Pertimbangan yang terintegrasi antara proses perumusan kebijaksanaan perusahaan dengan strategi pembangunan berkelanjutan. 3. Penghormatan budaya, nilai lokal, dan adat istiadat. Yang keempat, pelaksanaan perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, pelaksanaan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja lingkungan. Yang keenam, berpedoman pada kaidah keilmuan dan data yang sah. 7. Memberikan fasilitas dan dorongan dalam desain produk, penggunaan kembali, pengolahan kembali, dan pembuangan produk yang dipertanggungjawabkan. 8. Upaya perbaikan biodiversitas dan pendekatan terpadu. 9. Upaya pembangunan kelembagaan ekonomi dan sosio masyarakat. Dan yang ke-10, dilakukan perjanjian yang bersifat transparan dan efektif, komunikasi yang teratur, dan pemeriksaan pelaporan perusahaan. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Untuk perdalam materi sumber daya alam berkelanjutan, pengelolaannya ini, kalian bisa memilih salah satu tugas proyek demikian. Jangan lupa saksikan video berikutnya masih di pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk bagian yang kedua, yaitu industri kelautan dan pariwisata. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.